apel peringatan Hari Otoda dan apel besar Korpri. Wali Kota ajak masyarakat lakukan PSN di lingkungan masing-masing. Kota Madiun kembali catatkan rekor muri. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik seputar Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Ayu Hamijaya. Inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menggelar apel peringatan Hari Otonomi Daerah di Balai Kota Madiun. Pada kesempatan itu, Wali Kota menyerahkan hadiah lomba kelurahan berhasil dan lomba gotong royong. Masih pada hari yang sama, Wali Kota turut memimpin apel besar Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemkot Madiun, sekaligus mengapresiasi kinerja Korpri selama 5 tahun terakhir. Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau Otoda ke-28 juga digelar di Kota Madiun, Kamis 25 April 2024. Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau Otoda ke-28 juga digelar di Kota Madiun, Kamis 25 April 2024. Upacara berlangsung khidmat di halaman Balai Kota Madiun dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam upacara itu, Wali Kota juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Hal itu dirasa perlu dalam kondisi yang sekarang. Artinya, otonomi daerah harus dibarengi dengan keseimbangan lingkungan, bukan malah sebaliknya. Dalam giat itu juga dilakukan penyerahan berbagai hadiah lomba untuk tingkat Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun memang menggelar lomba kelurahan berhasil dan lomba gotong royong. Lomba digelar secara rutin setiap tahun. Untuk lomba kelurahan berhasil, Kelurahan Manis Rejo tampil sebagai yang terbaik tahun ini. Kemudian ada Kelurahan Madiun Lor dan Kelurahan Kelun di posisi kedua dan ketiga. Sementara untuk lomba pelaksanaan gotong royong juga dimenangkan Kelurahan Manis Rejo, Kelurahan Nambangan Kidul dan Kelurahan Pilang Bango menjadi urutan terbaik selanjutnya. Wali Kota berharap lomba untuk dapat terus ditingkatkan. Harapannya agar kelurahan semakin terpacu dan berdaya. Selain itu, semakin menumbuhkan partisipasi dan kerukunan antar warga. Seperti kita ketahui, dalam lomba diperlukan kerjasama untuk menggapai tujuan di masyarakat. Salah satunya terkait keamanan. Masyarakat harus saling bantu-membantu untuk menciptakan kondusivitas di lingkungan masing-masing. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program dan kegiatan yang telah disusun oleh kepala daerah tidak akan berjalan optimal jika jajaran di bawahnya kurang mumpuni. Namun, hal itu tidak terjadi di Kota Madiun. Selain kepala daerahnya yang visioner, pejabat dan staf di lingkup pemerintah Kota Madiun juga merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan kota selama 5 tahun terakhir dapat berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Untuk itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai di Pemkot Madiun. Hal ini disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat memimpin apel besar Korpri di Pahlawan Business Center pada Kamis 25 April 2024. Menurut Wali Kota, kinerja Korpri yang memuaskan ini pula menjadi alasan banyaknya penghargaan yang berhasil diraih Kota Madiun selama 5 tahun terakhir. Sebanyak 363 penghargaan telah berhasil dikumpulkan, baik dari tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Tidak hanya itu, indeks pembangunan manusia di Kota Madiun terus mengalami kenaikan setiap tahun, bahkan menempati posisi ketiga tertinggi se-Jawa Timur. Begitu pula dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kota Madiun juga sangat rendah. Bahkan, Kota Madiun berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19.
Untuk itu, Wali Kota berharap kinerja yang sudah ditunjukkan dengan baik ini dapat terus dijaga, sehingga pembangunan di Kota Madiun bisa berjalan lancar dan semakin maju. Ya, saya asalnya juga dari Korpri, makanya saya diantar kepemimpinan 5 tahun. Belakang saya semuanya Korpri. Alhamdulillah kota ini cukup berhasil. Semua harapan target pemerintah pusat semuanya terpenuhi. Dan kota ini menjadi contoh. Maka hari ini kita apelkan, saya perlu ucapan terima kasih pada Korpri di Kota Madiun. Sehingga dengan adanya Korpri, yang dia itu adalah juga pejuang untuk membangun Kota Madiun, saya Purna, saya harus mengucapkan terima kasih atas perjuangan membangun Kota Madiun pada hari ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN terus dilakukan Pemkot Madiun. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi pun turut membagikan bubuk abate ke rumah-rumah warga, sekaligus mengukuhkan kader Jumantik. Tak hanya itu, Wali Kota pun turut memberikan pengarahan kepada kader kesehatan untuk proaktif mengajak masyarakat memberantas sarang nyamuk. Hadirin yang kami hormati, tentunya kasus demam berdarah dengue atau DBD masih ada. Maka dari itu Pemkot Madiun terus mengajak masyarakat untuk melakukan aksi pemberantasan nyamuk atau PSN secara serentak di lingkungan masing-masing. Hal tersebut seperti yang dilakukan Wali Kota Madiun Dr. Maidi di lingkungan Kelurahan Manis Rejo dan SMP Negeri 11 Kota Madiun, Rabu 24 April 2024. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengukuhkan kader juru pemantau jentik atau Jumantik di kantor kelurahan setempat. Tak hanya itu, Wali Kota juga membagikan bubuk abate ke rumah-rumah warga, lalu berlanjut ke lingkungan SMP Negeri 11 Kota Madiun dan melakukan pengecekan di tempat-tempat yang terindikasi sebagai sarang nyamuk. Wali Kota menambahkan saat ini kasus DBD cukup menyita perhatian, apalagi terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. Pada 2023, jumlah penderita mencapai 144 kasus dengan 1 kematian. Sedangkan mulai Januari hingga 17 April 2024 terjadi 228 kasus dengan 2 kematian. Wali Kota menambahkan PSN dapat dilakukan dengan fokus pemberantasan sarang nyamuk baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti vas bunga, air minum burung, tempat penampungan dispenser, kolam ikan tidak terpakai, botol atau ban bekas di sekitar rumah, atau tempat penampungan air bersih lainnya. Saya hari raya kedua itu ke rumah sakit, ada beberapa yang opname masalah nyamuk, DB dan sebagainya. Maka ini kita gerakkan semuanya, Jumantik, relawan Jumantik ini kita perkuat, kita perbanyak, kita turunkan semuanya sehingga serbu Jumantik yang ada di lingkungan. Ini kita libatkan semua. Insya Allah dengan seperti itu nyamuk-nyamuk tidak akan hilang. Hari ini kita kukuhkan di sini semuanya. Kita gerak cepat ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu penunjang aktivitas manusia. Dengan hidup sehat, setiap orang dapat berperan produktif secara sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Hal itu seperti yang disampaikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menjadi narasumber pembinaan bagi kader kesehatan di Kecamatan Manguharjo, Kamis 25 April 2024. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan peran kader kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kader lanjutnya menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas kesehatan di lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga menyinggung terkait kasus demam berdarah dengue atau DBD yang masih ada di sekitar. Pihaknya menghimbau kepada kader untuk proaktif mengajak masyarakat memberantas nyamuk dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kali ini melalui peragaan Kebaya Kartini dengan catwalk sepanjang 1.009 meter. Acara turut dimeriahkan dengan penampilan parade senja. Tak hanya itu,
event besar lainnya turut digelar di Kota Pendekar. Di antaranya acara Madiun Bersolawat hingga lomba kompetensi siswa SMK tingkat Provinsi Jawa Timur. Informasi ini kami rangkai dengan perjanjian kerjasama Pemkot Madiun dengan PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Perayaan Hari Kartini di Kota Madiun terasa berbeda tahun ini. Bukan sekedar mengenakan kebaya, perayaan Hari Kartini di Kota Madiun juga berbuah prestasi. Acara peragaan busana kebaya Kartini dengan catwalk terpanjang yang digelar pemerintah Kota Madiun berhasil tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Piagam penghargaan tersebut diberikan perwakilan MURI, Sri Widayanti, kepada Wali Kota Madiun Dr. Romaidi di Pharmacy Center atau PSC, lokasi kegiatan, Sabtu 20 April 2024, sore. Pemerintah Kota Madiun setidaknya mencatatkan rekor peragaan busana kebaya Kartini dengan catwalk sepanjang 1.009 meter. Pengukuran sudah dilakukan sejak siang hari. Catwalk tersebut digelar dari penyeberangan Kasih Sayang hingga titik 0 km di Simpang 4 Tugu. Tak hanya itu, setidaknya ada 1.000 peserta peragaan busana yang turut dalam kegiatan tersebut. Wali Kota menyebut kegiatan memiliki beragam manfaat. Selain melestarikan budaya pakaian tradisional yakni kebaya, kegiatan juga sebagai hiburan masyarakat. Kegiatan memang menarik perhatian masyarakat hingga tumpuk belek di Jalan Pahlawan. Selain itu, kegiatan juga menggeliatkan perekonomian. Hadirnya kegiatan tersebut menjadi rezeki tersendiri pelaku usaha salon kecantikan dan penyewaan busana kebaya. Wali Kota menyebut Kota Madiun memang harus dinamis, artinya harus terus berubah dan terus memunculkan sesuatu yang baru. Sebab Kota Madiun tidak banyak memiliki sumber daya alam, karenanya perekonomian Kota Madiun mengandalkan sektor jasa dan perdagangan. Sektor ini bisa maksimal jika ada pergerakan barang dan orang. Tak heran pemerintah Kota Madiun sering menggelar event untuk meramaikan kota. Seperti diketahui, sebelumnya Kota Madiun pernah mencatatkan rekor MURI untuk prosesi adat pemasangan sabung tuwuh terbanyak dalam event Madiun Mantu. Papingisasi di 2014, lokasi dalam 60 hari kalender, pembagian kerompok untuk siswa SD dan SMP terbanyak, dan parade jamu gendong terbanyak yang bekerja sama dengan perusahaan jamu. Rekor MURI kali ini merupakan rekor yang kelima. Ya, acara hari ini kita mengadakan rekor MURI catwalk terpanjang 1 kilo lebih dan kebaya menyongsong Kartini ada 1.000 lebih yang kebayaan. Artinya memperingati Kartini kita harus bisa ada perubahan-perubahan. Salah satunya seorang ibu harus menjiwai Kartini benar. Seorang ibu harus mampu menggunakan, memakai kebaya ala Kartini. Ini yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan rekor MURI. Ya rekor panjangnya 1 kilo lebih. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pada sore hari ini dan mereka. Makasih ya. Sabtu 20 April 2024 sore, gelaran Parade Senja turut meramaikan rangkaian Madiun City Festival di bulan ini. Kali ini ada penampilan grup drum band SMPN 11 Kota Madiun dan PBB kreasi dari SMAN 2 Kota Madiun yang unjuk gigi. Kegiatan semakin meriah karena bersamaan dengan pencatatan rekor MURI peragaan busana Kartini dengan catwalk terpanjang. Menurut Wali Kota, Parade Senja memang diadakan rutin setiap akhir pekan dan ditambah setiap tanggal 17. Kemudian berkenaan dengan digelarnya pemecahan rekor MURI di acara Madiun City Festival, maka diadakan Parade Senja. Karenanya pengunjung tumplek-blek di Jalan Pahlawan, sebab ada 2 event sekaligus. Bahkan menjelang usai, masyarakat tak beranjak, meski kawasan Jalan Pahlawan diguyur hujan yang cukup deras. Wali Kota menyebut Kota Madiun memang harus terus diramaikan dengan event. Wisatawan harus terus didatangkan. Setidaknya ada beragam alasan untuk selalu datang ke Kota Pendekar. Mulai dari hasil pembangunan, kuliner, hingga event kegiatannya. Tak heran, pemerintah Kota Madiun juga gencar menghadirkan event yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah besar. Masih banyak event yang bakal tersaji di Kota Pendekar hingga akhir April nanti. Setidaknya masih ada event jalan santai untuk wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Taman, Madiun bersolawat bersama Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf, Karnaval SCTV di Alun-Alun, Festival Band di Sumerumis, Kira Budaya, atraksi barongsai dan pagelaran wayang kulit.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Nuansa religius terus dibangun di Kota Madiun. Kegiatan-kegiatan bernuansa religi pun terus dimunculkan. Terbaru ada Madiun Bersolawat, rangkaian Madiun City Festival Selasa 23 April malam. Kegiatan yang berlangsung di Pahlawan Religi Center atau PRC tersebut menghadirkan Kiai Haji Ali Sodikin alias Gus Ali Gondrong dari Semarang. Tak heran, kegiatan dihadiri ribuan masyarakat para mafia solawat. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun menyebut suasana religius perlu untuk terus dibangun. Bukan hanya menjadikan daerah semakin sejuk, tetapi juga menambah keimanan dan ketakwaan di hati masyarakat. Wali Kota berharap kegiatan juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Wali Kota menambahkan kegiatan wajib menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, kegiatan juga sarana mengharap keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya menjadikan kehidupan yang lebih baik serta selalu diberikan kemudahan dalam menjalaninya. Wali Kota menambahkan di Kota Madiun ada sejumlah kegiatan besar dalam waktu dekat. Di antaranya Karnaval SCTV yang dijadwalkan 27 sampai 28 April nanti. Wali Kota menyebut Kota Madiun wajib terus diramaikan. Bukan hanya dari pembangunan tetapi juga dari kegiatan. Hal itu penting mengingat Kota Madiun tidak banyak memiliki sumber daya alam. Tak heran sektor jasa dan perdagangan menjadi tumpuan. Hal itu hanya bisa optimal jika terjadi pergerakan barang dan orang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lomba Kompetensi Siswa atau LKS SMK ke-32 tingkat Provinsi Jawa Timur digelar di Kota Madiun. Pembukaan lomba bergengsi tersebut dibuka oleh penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, di Gor Utama Stadion Wilis, Selasa 23 April 2024. Dalam sambutannya, PJ Gubernur mengucapkan terima kasih atas Kota Madiun yang sudah dengan sukses menjadi tuan rumah lomba bergengsi tingkat provinsi itu. Luar biasa juga terima kasih untuk Madiun yang memberikan support sebagai tuan rumah banyak hal. Dan ini satu lagi ada business matching yang dilakukan oleh distrik ini pertama kali juga membuka bursa untuk bukan hanya sekedar job fair tapi betul-betul rekrutmen ya, membuka rekrutmen untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan magang dan sebagainya. Ini bagian bahwa SMK itu tingkat kontribusi untuk penganggurannya itu tinggi ya dibandingkan dengan SMA. Saat ini memang datanya seperti itu dan kita akan menggalakkan bagaimana kualitas kapasitas lulusan dari SMK dan juga yang masuk perguruan tinggi vokasi itu juga semakin besar karena disadari yang lulusan SMK itu punya peluang lebih besar untuk bisa langsung bekerja dan kita berusaha untuk match dengan antara dunia sekolah dengan dunia pendidikan. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengatakan, Kota Madiun siap untuk jadi tuan rumah semua acara, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Wali Kota berharap adanya kegiatan ini mampu untuk melahirkan generasi unggul, khususnya dari SMK, untuk bisa menjawab tantangan di dunia pekerjaan. Seperti diketahui, LKS SMK ke-32 tingkat Jawa Timur berlangsung selama 4 hari, mulai 23 sampai 26 April 2024. Setidaknya ada 54 bidang lomba, diikuti 1.728 peserta SMK se-Jawa Timur. Adapun LKS SMK ke-32 tingkat Jawa Timur tahun 2024 digelar di 20 titik SMK. Tidak hanya dipusatkan di Kota Madiun, tetapi juga di Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan, Surabaya, dan Sidoarjo. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kian seksi sebagai jujukan investasi. Terbaru, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Catur Mitra Sejati Sentosa atau CMSS terkait investasi di eks bangunan Transmart.
Di bangunan dan lahan bekas Transmart itu rencananya bakal dijadikan sebagai supermarket bahan bangunan atau Mitra 10. Nilai investasinya mencapai 30,5 miliar rupiah untuk 5 tahun pertama. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyebut alasan ditanamkannya investasi itu yakni karena perkembangan ekonomi Kota Madiun 5,80%, berada di urutan kelima se-Jawa Timur. Ekonomi tinggi karena Kota Madiun diapit 11 kabupaten dengan penduduk 10 juta. Kota ini harus ada investor baru, dan investor ini akan melengkapi hampir semua komponen kebutuhan pembangunan di kota ini. Jadi dengan adanya seperti ini nanti masyarakat Madiun tidak perlu ke Surabaya, masyarakat Madiun tidak perlu ke Solo, maka sekitarnya sudah akan terwakili Mitra 10 yang ada di sini. Jadi Mitra 10 yang ada di Solo, di Surabaya dan sebagainya, insya Allah nanti akan sama dan akan lebih lengkap sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di sekitar. Sementara itu, Manajer Ekspansi PT CMSS Andri Wijaya menyebut pemilihan lokasi gerai Mitra 10 tentunya sudah melalui survei dan riset sebelumnya. Lokasi strategis dan bangunan yang masih bagus menjadi salah satu alasan pihaknya untuk menentukan pilihan membuka toko di lokasi saat ini. Ekonomi Madiun itu kan cukup pertumbuhan ekonominya cukup besar. Sesuai pembicara Pak Wali itu 5% lebih. Apalagi lihat kotanya rapi, tertata rapi. Dan ada gedung yang kita udah expect lah, tinggal kita masuk, kita pakai, kita tinggal rehab lebih kurang 1 tahun, jadi kita bisa langsung buka. Rencana sih mudah-mudahan nggak sampai 1 tahun kita udah bisa buka. Kita sekarang yang tadi sampai Ibu kita, ke toko kita udah operasional 548. Mudah-mudahan nih 50-an ya, ke 50-an ya. Paling telat kita prediksikan tahun depan Januari atau Februari kita operasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun kembali mencatatkan namanya di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kali ini terkait dengan perayaan Hari Kartini. Kota Madiun berhasil menggelar peragaan busana kebaya Kartini dengan catwalk sepanjang 1.009 meter. Menariknya, rekor ke-11.593 di MURI ini bukan hanya rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia. Sri Widayati, perwakilan MURI, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Madiun dan juga seluruh masyarakat yang terlibat dalam pencatatan rekor ini. Apresiasi diberikan bukan hanya karena semangat Kota Madiun untuk mencatatkan rekor, tetapi juga semangat pemerintah dan masyarakat Kota Madiun untuk melestarikan pakaian tradisional, yakni kebaya. Seperti diketahui, kebaya merupakan salah satu warisan budaya yang luhur. Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Madiun Dr. Maidi karena di bawah kepemimpinannya, Kota Madiun telah tercatat namanya di MURI. Seperti diketahui, sebelumnya Kota Madiun telah mencatatkan rekor MURI untuk prosesi adat pemasangan sambung tubuh terbanyak dalam event Madiun Mantu. Pavingisasi di 2014 lokasi dalam 60 hari kalender, pembagian Chromebook untuk siswa SD dan SMP terbanyak, dan parade jamu gendong terbanyak yang bekerja sama dengan perusahaan jamu. Biasanya kalau Kartini kita hanya upacara dan sebagainya. Tapi kita akan menggelar Kartini sepanjang ribuan Kartini. Tapi ribuan Kartini tentunya tidak hanya ditata gitu, tetapi ada catwalk yang dia harus berjalan. Ini yang menarik, ini yang menjadi hiburan masyarakat, tontonan masyarakat. Maka di Madiun sepanjang Jalan Pahlawan itu Kartini hari ini tadi semua peragaan hebat.
hebat sekali. Dan saya terima kasih pada semua masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Event Jalan Sehat bersama Wali Kota Madiun Dr. Maidi dengan warga Kecamatan Manguharjo telah sukses digelar. Ribuan masyarakat pun hadir untuk memeriahkan acara. Terpusat di alun-alun utara Kota Madiun pada Sabtu 20 April 2024, sebanyak 12.000 lebih kupon berhasil dibagikan. Hal ini pun menunjukkan antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan tersebut. Wali Kota mengucapkan terima kasih untuk masyarakat yang hadir, dan beliau juga menambahkan ini merupakan pesta rakyat untuk semua warga Kota Madiun. Adapun kegiatan Jalan Sehat mengambil rute dari alun-alun utara ke Jalan Merbabu, kemudian masuk ke Jalan Ahmad Yani, Pahlawan, Semeru, dan kembali lagi ke alun-alun. Di tengah perjalanan, Wali Kota juga sempat melayani permintaan foto bersama warga. Tidak hanya Jalan Sehat, beragam hadiah menarik pun dibagikan, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, sepeda angin, mesin cuci, kompor gas, kipas angin dan dispenser, serta hadiah utama yang paling dinanti yaitu umroh gratis. Selain itu, Wali Kota juga membagikan souvenir menarik seperti kaos, minyak goreng dan uang tunai dengan syarat tertentu. Wali Kota juga mengatakan semoga masyarakat bisa bersukacita dan menambahkan semangat untuk rajin berolahraga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun tak pernah sepi acara. Terbaru, ada kontes dan pameran bonsai yang digelar di Pahlawan Business Center atau PBC. Puluhan jenis tanaman bonsai dari berbagai daerah mejeng di lokasi tersebut. Wali Kota Madiun Dr. Maidi berkesempatan membuka langsung event yang diinisiasi oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PBBI cabang Kota Madiun itu. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengapresiasi acara yang digelar mulai 20 sampai dengan 23 April mendatang. Menurutnya, dengan banyaknya event yang digelar di Kota Madiun akan semakin meramaikan kota dan membawa multiplier efek. Pameran tersebut merupakan pameran perdana yang digelar oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PBI cabang Kota Madiun. Tak hanya pameran, bonsai juga dikonteskan. Akan ada penilaian dari 3 orang tim juri nasional. Nantinya juri akan melakukan penilaian dari 3 kategori. Pertama, kategori prospek, semi jadi, dan kelas jadi. Dalam masing-masing kategori bakal ditentukan juara best 10. Dalam acara tersebut, setidaknya bakal ada sekitar 400-500 peserta dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mengikuti pameran ini. Tak hanya bonsai, pameran juga akan melibatkan peserta UMKM dalam acara tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat Wali Kota bersama rakyat atau WBR terus berlanjut. Kali ini Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertemu dengan masyarakat di Kecamatan Kartoharjo, Sabtu 20 April 2024 malam. Acara yang digelar di lapangan Rejomulyo itu menjadi sarana warga untuk lebih dekat dengan kepala daerahnya. Seperti saat Wali Kota berbincang langsung dengan lansia, berbagai pembahasan mengemuka dalam kesempatan tersebut. Wali Kota menyebut lansia di Kota Madiun harus menjadi prioritas, jangan sampai ada yang terlantar. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menambahkan lansia mendapatkan banyak perhatian, diantaranya bantuan bagi lansia ngebrok. Tak hanya itu, lansia juga dapat bantuan makanan siap saji. Mereka dapat jatah 2 kali dalam sehari, artinya lansia tidak perlu khawatir akan keberlangsungan hidupnya. Untuk urusan rohani, pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi juga mendirikan pondok lansia. Lansia bisa tinggal di pondok itu untuk mendapatkan perhatian, kesehatan, dan kerohanian. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan bantuan kepada yatim piatu berupa sembako dan uang saku sebanyak 10 bantuan dan bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH kepada 10 penerima. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kota Madiun dan warga Tionghoa Madiun atau WTM Peduli 2024 menyelenggarakan bazar makanan murah Minggu 21 April sore. Kegiatan berlangsung di lapangan parkir Gedung Serbaguna Tridharma Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun tampak hadir untuk membuka acara yang digelar dalam rangka merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah dan Hari Kartini. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memberikan apresiasi kepada panitia atas terselenggaranya acara tersebut. Wali Kota berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung ke depannya, sehingga meningkatkan toleransi di Kota Madiun. Kita itu wawasan kebangsaan, saling toleransi, menghargai, itu tidak hanya diucap. Di Madiun itu dilakukan dan dilaksanakan. Ini yang luar biasa sekali. Saya sebagai kepala daerah banyak ucapan terima kasih. Ide-ide seperti ini jarang yang ada. Di sini sudah dilakukan, mudah-mudahan ini akan mengimbas ke yang lain. Ini menjadi contoh yang lain. Jadi kalau ini sudah dimulai seperti ini, justru tidak semakin jumlahnya turun, harus semakin naik karena peduli kepada sesama. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua PSMTI Jawa Timur, Pepeng Putra Wirawan, yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dirinya mengapresiasi langkah PSMTI Kota Madiun dengan mengadakan bazar murah, bahkan menggandeng pelaku UMKM. Ini acara yang sangat luar biasa. Baru kali ini kita adakan, karena apa? Karena sangat tertarik dengan kondisi makanan yang murah bisa dinikmati dan itu pun sangat bergizi. Itu yang harapan kita. Adapun makanan yang disajikan kepada masyarakat antara lain nasi ayam bakar, selat Solo, nasi bebek Peking, nasi empal, nasi chicken black pepper, nasi gohyong, nasi kerawu, siomay, nasi campur, serta nasi ayam geprek. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jalan Sehat bersama Wali Kota Madiun berlanjut di Kecamatan Kartoharjo, Minggu 21 April 2024. Sama seperti di wilayah Kecamatan Mangunarjo, kegiatan diikuti ribuan masyarakat. Mereka tublek-blek di Lapangan Rejomulyo, lokasi kegiatan. Maklum, hadiah yang disiapkan cukup menarik. Selain barang elektronik, panitia juga menyiapkan tiket umroh sebagai hadiah utamanya. Wali Kota Dr. Maidi menyebut kegiatan Jalan Sehat memang untuk menyenangkan masyarakat. Agar merata, kegiatan dibagi 3 kecamatan. Bukan sekedar memberikan hadiah, Wali Kota juga berharap masyarakat gemar berolahraga. Hal itu penting agar kesehatan tetap terjaga. Wali Kota berharap kegiatan olahraga tidak berhenti sampai di sini, namun masyarakat secara mandiri bisa berolahraga secara rutin. Hal itu penting untuk menjaga kebugaran. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Madiun yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah. Hadirnya perubahan yang luar biasa di Kota Madiun tentu tak terlepas dari partisipasi masyarakat. Seperti diketahui, masa jabatan Wali Kota Dr. Maidi akan segera berakhir. Wali Kota juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga menyalurkan berbagai bantuan, mulai untuk lansia, ibu hamil, anak disabilitas, dan anak yatim piatu. Mereka mendapatkan sembako hingga uang santunan. Anak-anak yang hadir dalam kegiatan juga mendapatkan pembagian susu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kejuaraan Kota Pencaksilat di SMP 6 Madiun. Peringatan Hari Ulang Tahun SMP Negeri 6 Kota Madiun ke-45 telah mencapai acara puncak. Senin 22 April, sekolah menyelenggarakan tasyakuran yang dirangkai dengan penyerahan hadiah lomba kreativitas tari dan seni yang telah berlangsung sebelumnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun hadir dalam acara tersebut. Sesampainya di halaman sekolah, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu langsung menandatangani prasasti Kejurkot Pencaksilat 2024 yang ada di halaman depan sekolah. Kemudian menuju aula sebagai lokasi acara. Sebelum memulai sambutan, Wali Kota mengerahkan hadiah bagi pemenang Lomba Kejurkot Pencaksilat serta menyerahkan hadiah undian berupa 3 sepeda bagi siswa SMP Negeri 6 yang terpilih. Kepada wali murid yang hadir dalam acara tersebut, Wali Kota juga berpesan untuk senantiasa mendukung buah hatinya menuntut ilmu serta menjaga pergaulan anak agar tidak terjerumus hal negatif.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan SMP Negeri 6 untuk memeriahkan HUT sekolah tahun ini. Dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan bisa memotivasi siswa untuk berprestasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar bimbingan teknis kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID setempat. Tujuannya untuk menunjang keterbukaan informasi publik di Kota Madiun. BIMTEK PPID pun berlangsung di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Selasa 23 April 2024. Acara tersebut dibuka oleh Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengimbau PPID untuk mempertahankan kinerja saat ini. Lebih lanjut, Wali Kota berpesan kepada anggota untuk senantiasa berinovasi, sehingga informasi dari Pemkot Madiun bisa semakin luas tersebar kepada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali mendapatkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan. Kali ini, ada dari PT Fiber Teknologi Nusantara atau FTN yang memberikan CSR berupa Chromebook sebanyak 50 unit. Total uangnya mencapai hampir 300 juta rupiah. Seremonial penyerahan CSR tersebut berlangsung di Balai Kota Madiun pada Kamis 25 April. Direktur PT Fiber Teknologi Nusantara atau FTN Widiawati Farah Imelda mengatakan bahwa CSR perusahaan sengaja diwujudkan berupa Chromebook untuk menambah sarana dan prasarana belajar siswa kota di Madiun. Selain itu, juga sejalan dengan program Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Madiun Dr. Maidi sudah membagikan 9.400 Chromebook untuk siswa SD dan SMP. Sebelumnya, Pemkot juga membagikan sebanyak 5.425 unit laptop. Artinya, sudah ada 14.000 lebih laptop yang dibagikan pemerintah Kota Madiun. Seperti diketahui, PT FTN menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Madiun terkait penyiapan ducting atau jaringan kabel bawah tanah. PT FTN sudah melakukan penggalian sepanjang 6 km pada tahap pertama. MOU kerjasama akan kembali digelar untuk pekerjaan selanjutnya. Targetnya, ducting yang disiapkan mencapai 33 km untuk di seluruh Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semuanya. Si kancil hewan yang cerdik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Ayu Hamijaya bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week. Sajian informasi inspirasi minggu ini.